Halo, apa kabar? Saya Aldi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir sampai kepada tips perawatan, serta tren otomotif yang lagi panas diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. Kalau gitu, langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive! Pameran motorsport klasik asal Jepang digelar untuk memanjakan para pecinta JDM atau Japanese Domestic Market, terutama yang suka dengan motorsport. Dalam pameran ini, terpajang berbagai motorsport yang diproduksi sekitar tahun 80 hingga 90-an. Mau tahu ada apa aja yang dipajang di sana? Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, apa yang ada di benak Anda kalau kita ngomongin yang namanya pameran kendaraan klasik ataupun lawas? Pasti yang kepikiran tuh mobil-mobil tua, mobil-mobil klasik. Benar nggak? Nah, tapi apa jadinya kalau yang dipamerin itu adalah kendaraan-kendaraan bentuknya roda 2? Ya, contohnya kayak di belakang ini. Di belakang saya ini udah ada sejumlah motor-motor lawas, khususnya dari brand Jepang, yang dipamerin di event Japanese Bike Festival 2026. Nah, kata di sini ada puluhan motor-motor yang dipajang ataupun dipamerin. Kita bakalan cari tahu motor-motor ini paling tua dari tahun berapa, gimana dapetinnya, dan kalau misalnya ada yang punya, kita sambil tanya-tanya gimana sih cara merawatnya. So, kalau gitu kita langsung keliling aja sambil lihat-lihat apa aja yang ada di sini. Nah, seperti yang kita tahu bersama, negara Jepang ini menjadi produsen daripada sejumlah nama-nama besar di dunia pabrikasi sepeda motor. Mulai itu Kawasaki, Honda, Yamaha, dan Suzuki, kita kenal semua di Indonesia. Dan semuanya sampai sekarang masih terus saling berlomba ataupun berkompetisi untuk menghadirkan produk-produk terbaru. Tapi, kita nggak akan pernah bisa lihat produk-produk terbaru daripada hasil yang udah mereka buat kalau mereka nggak bikin 4 motor ini. Nah, kebetulan 4 motor ini adalah 4 motor lawas yang dihadirkan oleh 4 brand pabrikan Jepang tersebut. Ada Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan juga Honda. Nah, kita lihat dulu satu persatu ya. Di sebelah kiri saya ini adalah Yamaha FZR 600. Jadi ini bisa dibilang adalah salah satu motor sport yang sangat-sangat lawas, diproduksi di tahun 1992, dan ini sudah menggunakan mesin 4 silinder. Rangkanya bisa dilihat nih, Delta Box. Nah, ini motornya masih kelihatan original banget ya, speedometernya masih analog, spionnya juga masih tanduk, dan bentuknya klasik banget gitu ya. Ini ada Suzuki GSX 750 atau GSX-R 750 yang pakai livery ala Riki MotoGP tahun 2020-an. Ini masih kelihatan banget lampunya original, spionnya original, rangkanya. Kita geser ke sebelah kirinya, ini kelihatan motornya gede banget ya, karena ini adalah motor dari Kawasaki dengan nama Kawasaki Ninja ZZR 1100. Jadi ini adalah sebuah motor sport tourer, dan joknya bisa dilihat tuh tandem seat. Jadi kalau misalnya boncengan antara pengendara dan juga penumpang ini nyaman banget. Nah, sebelahnya lagi ini adalah salah satu pelopor motor sport yang sampai sekarang masih bisa kita nikmatin, namanya itu Honda CBR Fireblade yang diproduksi tahun 1992. Dari keempat motor ini, yang paling kalian suka yang mana nih? Kalau saya pribadi, yang paling saya suka kebetulan ini nih, karena sampai sekarang dia masih melanjutkan nama Fireblade-nya ke produk paling baru. Nah, kalau tadi kita udah lihat beberapa generasi sepeda motor dari Jepang yang keluarnya tuh lawas banget awal 90-an ya. Kita sekarang bakal ngeliat nih, di sebelah kanan udah ada 3 generasi Yamaha YZF R1. Motor ini hadir di era krisis moneter dunia dan juga Indonesia ya kan. Indonesia krisis moneter tuh tahun 98-99. Nah, motor ini lahir dan dijual ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, ini ada generasi pertama Yamaha R1 yang waktu itu langsung mengubah bahasa desain ataupun gaya desain dari sejumlah motor-motor Jepang yang bentuknya tadinya bulat-bulat, gemuk-gemuk, ini udah mulai ke arah sedikit lebih racing dan modern. Di sebelahnya, ini adalah Yamaha R1 generasi kedua. Nggak beda jauh sebenarnya sama generasi pertama, cuman kayak ada sedikit tambahan-tambahan dari desain bodi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Yamaha R1 generasi ketiga yang dikeluarkan tahun 2002. Yang mana ini bentuknya udah lebih modern, lebih lancip-lancip, dan lebih kelihatan motor modern ya, tahun 2000-an ke sini.
Japanese Bike Fest memasuki penyelenggaraan tahun ketiga dengan menghadirkan 38 motor Jepang legendaris. Pameran ini didominasi sport bike yang diproduksi pada era 80-an sampai 90-an, bahkan di awal tahun 2000-an juga ada. Berasal dari 4 pabrikan besar Jepang yaitu Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki. Oke, sekarang kita udah bareng sama yang punya acara. Di sebelah saya udah ada Om Gani Rahman nih. Kalau misalnya anak-anak motor yang udah ngikutin sosial medianya, mau itu YouTube, Instagram, pasti udah kenal kalau Om Gani Rahman ini adalah salah satu pemburu ataupun kolektor motor-motor Jepang yang nggak biasa. Nah, ini kan udah 3 kali diselenggarain nih Om. Ada koleksi baru nggak sih yang dipamerin? Karena kan biasa kalau pameran itu dari tahun ke tahun ada something new gitu. Nah, kalau yang sekarang gimana nih? Kalau sekarang jujur lebih banyak yang barunya. Kayak contohnya di 2 taknya kita lebih agak gilain lagi sekarang. Kayak contohnya ada 2 tak yang 500 cc yang menurut gue tuh agak lumayan, orang tuh udah hampir nggak pernah lihat populasi motor itu gitu. Karena cuma ngeliatnya biasanya di YouTube doang atau apa. Nah, kita sekarang terapin motor-motor yang 2 taknya, beberapanya sama 4 taknya juga ada yang beda-beda dari yang sebelumnya. Ini motor kan lawas ya? Benar. Masih pada hidup nggak sih sebenarnya? Oh harus hidup. Kecuali mungkin ada di kaca sini nih kita. Oke, yang sebelah sini nih ya. Oke, ini bisa dijelasin nih Om, ini motor apa aja dan kondisinya sebenarnya gimana sih? Jadi sebenarnya kalau yang motor ini itu tuh temen gue dapat dari eyangnya. Dia dapat dulu kayak gini motor, velg sama disc brake udah dicuri. Jadi hilang. Nah, makanya dia lagi mau proses bangun pelan-pelan. Tapi intinya mau bangun motor ini jadi bagus lagi. Oke, sebelahnya ini ada CBR ya? CBR 400. Nah, kalau ini dulunya basicnya motornya custom. Oke. Nah, akhirnya kita cari pelan-pelan. Orangnya tuh ownernya gue maunya semuanya ori part number pokoknya. Original. Kerahkan tenaga gue untuk mencari hunting parts itu di Jepang. Ya udah akhirnya ketemu, sekarang udah kebentuk motornya, tinggal proses mulusin gitu sih. Nah, buat ngerawat motor yang usianya udah puluhan tahun jadi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan dengan motor modern. Suku cadang orisinil jadi komponen yang paling susah ditemuin karena diproduksi secara terbatas oleh pabrikannya masing-masing. Banyak pemilik harus berburu part sampai ke Jepang dan bersaing sama kolektor dari berbagai negara demi bisa mendapatkan komponen yang sesuai. Ini kan kalau misalnya motor-motor lawas, motor sport itu kan sebenarnya perawatan juga sebenarnya udah khusus. Nah udah gitu ini kita tinggal di Indonesia. Sebenarnya ada kayak iklim segala macam itu pengaruh nggak sih sama perawatan motor-motor lawas supaya tetap bisa hidup, tetap jalan gitu? Oh iya, tentu. Soalnya motor tuh jadi lebih gampang panas karena cuacanya biasanya motor gini tuh kalau di Jepang kan dingin atau apa gitu. Nah kalau di sini ya kita harus nyesuaiin sama jalanan sini, macetnya. Nih Om, ada satu yang cukup memikat mata kita nih. Ini motor depan kita nih, ini ada Yamaha RZ V4 ya? Iya, V4 500 cc. Ini sebelumnya udah pernah dipajang atau first time? Belum pernah, ini first time ya. First time dan akhirnya berhasil motor ini kita pajang di sini. Apa sih keistimewaan motornya kalau gue pribadi nih ya ngelihat? Ini desainnya tuh kayak terinspirasi dari kayak motor MotoGP era lawas. Bener. Gitu kan? Mesinnya V4 pula walaupun dua tak ya. Bener. Nah kalau dari versi Om Gani sendiri keistimewaan motor ini apa nih? Jadi ini tuh bisa dibilang bener-bener replikanya MotoGP era 80-90-an. Oke. Ini nih bener-bener. Karena kenapa? Karena sasisnya dia bener-bener masih pakai aluminium. Ini Hidup normal pokoknya. Udah sering gue bawa. Populasinya terbatas katanya. Bener, cukup terbatas. Gue sejauh ini pokoknya sepenglihatan mata gue tuh gue cuma baru ngeliat 3. Tapi yang bener-bener gue lihat real langsung ini. Japanese Bike Fest Fall 3 diselenggarakan di Moto Village, Jakarta Selatan selama 3 hari mulai tanggal 26 sampai 28 Juni 2026. Pameran ini dapat dinikmati masyarakat ataupun pecinta roda 2 secara gratis dan diharapkan bisa jadi agenda tahunan buat para pecinta motor Jepang lawas yang ada di Indonesia. Bagi sebagian orang, motor-motor ini terlihat seperti motor tua biasa. Tapi bagi para pecintanya, ini adalah sebuah karya seni berjalan hasil buah pikir dari para engineer dan juga desainer di zamannya yang penuh dengan perhitungan juga estetika. Namun, selama masih ada yang merawatnya dengan rasa, karya seni berjalan ini tentu akan bisa terus melintasi satu generasi ke generasi lainnya. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. BMW Indonesia meluncurkan 3 mobil performa tingginya sekaligus dari divisi M Performance. Sementara itu, dalam memperingati ulang tahun pertama Xpeng di Indonesia, mereka menghadirkan varian terbaru dari Xpeng G6 dan Xpeng X9 Facelift. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.
Persaingan kendaraan di segmen premium Indonesia kini memasuki babak baru. BMW Group Indonesia belum lama ini meluncurkan 3 mobil berperforma tingginya sekaligus dari divisi M Performance, yakni ada BMW M2, M2 CS, dan M3 Touring Competition. Sementara itu, brand otomotif asal China yaitu XPeng juga menghadirkan versi dan varian terbaru dari 2 model yang sudah dipasarkan di Indonesia sebelumnya, yakni ada XPeng X1 Facelift dan juga G6 Pro AWD. BMW Group Indonesia resmi meluncurkan 3 model terbaru dari divisi BMW M, yaitu BMW M2, BMW M2 CS, dan BMW M3 Touring Competition. Ketiganya hadir untuk menawarkan karakter berkendara khas BMW M dengan performa lebih tinggi dan teknologi terbaru. BMW M2 menjadi model pembuka dengan karakter sebagai sport coupe kompak. Mobil ini dibekali mesin 6 silinder segaris twin turbo berkapasitas 3000 cc yang menghasilkan tenaga 480 daya kuda dan torsi 600 Nm. Disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis 8 percepatan M-Steptronic. Di atasnya hadir BMW M2 CS, varian yang dikembangkan dengan orientasi lebih kuat ke arah lintasan balap. Tenaganya meningkat menjadi 530 daya kuda dengan torsi 650 Nm, serta dipadukan dengan penggunaan beragam komponen serat karbon untuk menekan bobot dan meningkatkan performa. Sementara itu, BMW M3 Touring Competition menjadi satu-satunya yang mendapat pembaruan. Desain lampu depan dinamakan Snake Eyes, dengan signature 2 garis vertikal yang memberikan tampilan lebih tajam dan agresif. Dengan mesin yang sama, ditambah sistem penggerak 4 roda, mobil ini memiliki tenaga 530 daya kuda dan torsi 650 Nm. Mobil ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu sekitar 3,5 detik saja. Untuk pasar Indonesia, BMW M2 dipasarkan dengan harga Rp1.977 juta. BMW CS dibanderol Rp2.700 juta. Sementara BMW M3 Touring Competition menjadi model termahal dengan harga Rp2.790 juta off the road. Sementara itu, brand mobil XPeng akhir pekan lalu merayakan ulang tahunnya yang pertama di Indonesia. Berbagai kegiatan dan hiburan diadakan untuk memperkuat posisinya di industri kendaraan listrik nasional. Pada kesempatan ini, XPeng juga melakukan pembaruan pada mobil andalannya X9 Facelift dan meluncurkan varian G6 All-Wheel Drive. XPeng X9 terbaru tampil lebih segar dan semakin elegan. XPeng X9 Facelift ini merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya yang kini tampil lebih modern melalui filosofi desain Starship Design Language 2.0 serta velg wheel center cap. Sistem audio sudah dilengkapi X-Opera dengan 27 speaker. Di sektor performa, X9 Facelift mendukung teknologi 5C Fast Charging yang memungkinkan pengisian daya baterai dari 10% hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 12 menit saja. Sedangkan XPeng G6 menambah varian terbaru yaitu AWD atau All-Wheel Drive. Mobil ini tampil serba hitam, baik velg maupun emblem XPeng yang menempel pada mobil. Tak hanya itu, interior mobil juga menggunakan warna serba hitam yang menambah kesan sporty pada mobil ini. Dengan mesin yang sama dengan yang sebelumnya, power mobil ini bertambah menjadi 358 kW dan torsinya meningkat menjadi 660 Nm. Hal tersebut menjadikan G6 All-Wheel Drive dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam hanya dengan jangka waktu 4,13 detik saja dan top speednya mencapai 202 km per jam. Kedua XPeng terbaru ini sudah dibekali chip organik dari XPeng yang bernama Touring. Untuk harga, XPeng X9 Facelift dijual mulai harga Rp1,1 miliar dan G6 All-Wheel Drive dijual seharga Rp769 juta. Persaingan industri otomotif nasional kembali memanas dengan hadirnya model baru di segmen skuter Matic. Honda baru saja meluncurkan generasi terbaru dari Vario. Dengan gaya baru, skuter Matic ini digadang-gadang akan menjadi pesaing dari Yamaha Aerox. Memasuki 2 dekade perjalanannya sejak pertama kali diperkenalkan pada 2006, Honda resmi meluncurkan Vario Evo 160 sebagai generasi ke-9 keluarga Vario. Penyegaran kali ini nggak cuma menghadirkan nama baru, tapi juga evolusi pada desain, fitur, dan karakter berkendara.
Dari semula favoritnya bapak-bapak, sekarang juga menyasar segmen anak muda. Mengusung konsep speed and aerodynamics, tampilannya kini lebih tajam dan juga sporty. Bagian depan menggunakan desain lampu baru, dipadukan dengan fairing yang lebih melebar dengan sudut yang tajam, serta dengan desain velg baru. Untuk urusan performa, Honda masih mempertahankan mesin 1 silinder 157cc ESP Plus berpendingin cairan dengan tenaga 15,1 daya kuda dan torsi 14 Nm. Honda mengklaim telah menyempurnakan mapping mesin agar respon akselerasi di putaran menengah jadi lebih responsif dalam penggunaan harian. Dengan torsi yang meningkat dari semula ada di angka 13,8 Nm. Fiturnya juga cukup lengkap dengan Smart Key System, panel instrumen digital, lampu full LED, idling stop system, sampai port pengisian daya USB Type-C untuk menunjang kebutuhan mobilitas pengendara. Terus, seberapa terasa sebenarnya penyempurnaan yang dilakukan oleh Honda pada Vario Evo 160 ini? Nah, untuk menjawabnya, kita juga mencobanya secara langsung di lintasan khusus AHM Safety Riding and Training Center Bekasi, Jawa Barat dengan kombinasi jalur lurus dan tikungan untuk menguji akselerasi juga speed bump untuk mengenal handling dan rasa berkendaranya seperti apa. Oke, sekarang kita udah ada di atas new Honda Vario Evo 160. Nah, kita ngerasain di sini ya. Handlingnya nih enak banget buat meliuk-liuk dan juga ringan, tapi kita juga bisa pede menikung karena dibekalin sama ban tubeless yang ukuran tapaknya itu lebar. Kita ngerasain seperti apa suspensinya, ini kita lewatin speed bump. Nah, jadi dia tidak terlalu bumpy banget, cukup empuk tapi juga nggak yang keras, walaupun karakternya emang lebih dekat ke arah keras gitu ya. Nah, kita ngerasain akselerasinya di mana motor ini punya tenaga sebesar 15 horsepower dengan torsi yang cukup proper, yaitu di 14 Nm. Rem depannya empuk, terus juga ada varian ABS dengan double cakram. Depan belakang yang tentunya sudah menggunakan rem ABS. Honda Vario Evo 160 dipasarkan dalam 3 varian. Varian CBS jadi tipe pembuka dengan harga Rp28.525.000, diikuti oleh CBS Nitro seharga Rp28.775.000 yang punya varian warna lebih banyak, serta varian ABS sebagai varian tertinggi dengan harga Rp31.406.000 on the road Jakarta. Meski mendapat sejumlah penyempurnaan, Vario Evo 160 juga masih memiliki sejumlah hal yang dirasa jadi kekurangannya. Yang pertama, Vario Evo 160 masih belum menghadirkan fitur konektivitas smartphone seperti Honda RoadSync yang udah jamak di sejumlah produk skuter matic Honda lainnya. Bahkan kompetitornya sendiri sudah pakai fitur yang serupa. Selain itu, meski memiliki mesin yang identik dan juga bobot yang lebih ringan daripada Honda PCX dan ADV, Honda Vario Evo justru memiliki power dan top speed di bawah dua produk tersebut dan dirasa masih kurang greget untuk power atasnya. So, apakah gaya baru Honda Vario ini akan benar-benar semakin membuat panas persaingan bersama kompetitor asal Jepang, yakni Yamaha Aerox? Kita perhatikan, karena pasar yang akan menjawabnya. Tim Liputan CNN Indonesia. National Sim Racing Series atau NSS resmi digelar sebagai kompetisi balap simulator yang hadir di jaringan stasiun KAI. Turnamen ini merupakan kolaborasi antara PT Jaring Esport Nusantara dengan PT Kereta Api Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem e-sport dan komunitas area stasiun kereta. Suasana riuh dan penuh antusiasme terlihat di KAI Esports Center Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Kehadiran turnamen balap digital di ruang publik ini diharapkan mampu menjaring bibit-bibit baru yang potensial. Gak tanggung-tanggung, rangkaian kompetisi ini direncanakan langsung menyambangi 8 titik stasiun di berbagai kota besar mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Purwokerto hingga Surabaya. Formatnya pun tidak hanya mengandalkan race utama saja. NSS juga menghadirkan side event seperti Time Attack dan Beat the Record yang lebih fokus ke tantangan individual. Bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia atau IMI, rangkaian festival dan perlombaan sim racing ini akan berjalan selama 6 bulan ke depan. Pihak penyelenggara menyatakan selain sebagai infrastruktur digital dan wadah komunitas, fasilitas ini juga bisa diakses secara gratis oleh para penumpang KAI yang memiliki tiket. Nah, saat ini yang kita bangun di sini yang hadir sebelumnya, Pak, itu satu ada umum, ya, yang hadir datang ke sini berbagai kalangan usia. Nah, yang kedua, para penumpang kereta api ini sebagai value added service bagi mereka yang punya tiket, mereka bisa bermain di situ nanti free.
Dukungan penuh pun datang dari jajaran direksi PT KAI. Selaras dengan arahan Presiden dan Direktur Utama KAI terkait program modernisasi, turnamen ini diharapkan dapat membuka peluang kerja dan bisnis baru, sekaligus melahirkan atlet e-sport yang berbakat dan mampu membawa nama Indonesia hingga ke kancah internasional. Hari ini momen yang istimewa sebenarnya buat kami ya, karena kami KAI ini full support terkait dengan kegiatan-kegiatan anak muda seperti ini. Harapan kami ini bukan cuma sekedar momen seremonial acara ini, tapi ini bisa menjadi momen kita membangun sesuatu, membangun sebuah tempat di mana kita bisa kolaborasi, teman-teman muda bisa bertumbuh di sini. Kami direksi KAI berharap ini bisa, stasiun ini bukan hanya menjadi transit tadi dari disampaikan oleh Pak Syarif, tapi ini kedepannya bisa menjadi komunitas ini bertumbuh, Pak. Jadi ada pertumbuhan komunitas, perkumpulan anak muda, mereka di sini saling kolaborasi, saling muncul kreatif-kreatif baru gitu ya. Dan tentunya sesuai dengan arahan Pak Presiden juga dan arahan di PT KAI bahwa kita sekarang ini ada program untuk modernisasi stasiun Gambir, Mas. Nah ini kedepannya harapannya area ini bisa kita perbesar lagi, bisa kita perbarui lagi, sehingga komunitas nanti semakin aktif, semakin besar lagi untuk menjaring kreativitas anak muda. Selama 6 bulan ke depan, NSS akan mempertemukan para pecinta sim racing dari berbagai daerah di Indonesia dengan total hadiah yang disiapkan mencapai 175 juta rupiah untuk seluruh rangkaian kompetisi. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Drive akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di CNN Indonesia Drive. Menikmati perjalanan di atas ketinggian ekstrim kini bukan lagi menjadi hal yang mustahil. Jalur kereta api di Qinghai Xichang, China yang diresmikan pada tahun 2006 menawarkan pengalaman menakjubkan melintasi jalur kereta api tertinggi di dunia. Menempuh jarak hampir 2.000 km dengan waktu tempuh lebih dari 20 jam, jalur kereta api Qinghai Xichang menjadi jalur perkeretaapian tertinggi di dunia. Jalur ini membentang melalui jalur Tanggula pada ketinggian 5.072 meter di atas permukaan laut. Reporter China News Service, Lakpa Drolma, turut merasakan langsung sensasi perjalanan menuju Lhasa ini. Sepanjang perjalanan dari Shining, para penumpang disuguhi perubahan landscape yang luar biasa. Mulai dari hamparan luas Danau Qinghai, pegunungan Tanggula yang megah, Danau Chona yang jernih, hingga gunung bertopi salju. Kalau beruntung, penumpang bahkan bisa melihat fenomena pelangi ganda di cakrawala dataran tinggi. Mengingat rute ini berada di ketinggian ekstrim, seluruh gerbong kereta telah dilengkapi dengan sistem pasukan oksigen ganda sejak bertolak dari kawasan Golmud. 格尔木开车以后，车厢里就是弥散式的供氧。我们这个车一共有2套供氧设备，一套就是弥散式供氧，从空调的出风口就是有氧气；另一套就是紧急供氧口，设在卧铺、硬座、车厢的窗户旁边，还有那个铺位旁边。如果途中有旅客发生高反或身体不适的状况，可以第一时间找到我们列车员，由列车工作人员开启，并为旅客提供一次性的免费吸氧管进行吸氧。 Dengan adanya integrasi sistem kesehatan dan layanan modern ini, jalur ekspres Qinghai dan Xichang berhasil mengubah tantangan medan ekstrim menjadi sebuah wisata khas yang nyaman bagi setiap wisatawan yang datang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa and until the next ride.